Halo Bapak Ibu Guru, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa ngajar di depan kelas yang sunyi senyap? Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya ngubah kelas kita dari tempat yang pasif jadi arena belajar yang seru, aktif, dan dinamis. Siap buat ngisi kotak perkakas mengajar Anda dengan strategi-strategi baru? Kita lempar pertanyaan, tapi yang kembali cuma hening, suara jangkrik gitu. Ini tantangan yang umum banget kok, jadi jangan khawatir, kita bisa taklukkan ini bareng-bareng. Ini bukan soal siswanya nggak bisa jawab, tapi gimana caranya kita ciptakan ruang yang aman buat mereka berani mikir dan ngobrol. Jawabannya ternyata ada di pergeseran pola pikir. Kuncinya adalah kita berhenti jadi sekedar penceramah di depan kelas dan beralih peran menjadi seorang fasilitator yang memandu cara siswa berpikir. Oke, dalam beberapa menit ke depan, anggap aja kita lagi ngebangun toolkit atau perangkat praktis bareng-bareng. Saya janji, gak akan ada teori yang rumit atau jelimet. Sebaliknya, kita bakal isi toolkit ini dengan teknik-teknik yang nyata, praktis, dan siap pakai. Yang bisa Anda coba di kelas, bahkan besok pagi. Yuk kita mulai! Nah, solusinya itu namanya pembelajaran aktif. Ini bukan cuma istilah keren doang loh. Ini adalah sebuah pergeseran, di mana siswa nggak lagi jadi pendengar pasif, tapi jadi aktor utama dalam proses belajar mereka sendiri. Yuk kita lihat lebih dalam, gimana cara kerjanya? Nah, ini dia poin krusialnya. Kita mau siswa itu benar-benar paham konsepnya sampai ke akar-akarnya, bukan cuma hafal di luar kepala buat ujian. Karena pemahaman inilah yang jadi fondasi buat mereka bisa pakai ilmunya di dunia nyata nanti. Ini landasan dari semua teknik yang bakal kita bahas. Jadi, apa sih KWL itu? Gampangnya, ini singkatan dari 3 kata. Know atau tahu, want to know atau ingin tahu, dan learned atau yang sudah dipelajari. Intinya, ini cara terstruktur buat membangun pelajaran di atas pengetahuan awal siswa. Jadi pelajarannya terasa lebih nyambung buat mereka. Cara pakainya simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, K untuk tahu. Kita minta siswa tulis semua yang mereka udah tahu soal topik ini. Kedua, W untuk ingin tahu. Nah, di sini mereka bikin daftar pertanyaan. Apa sih bikin mereka penasaran? Ini buat mancing rasa ingin tahu. Terakhir, pas pelajaran selesai, mereka isi kolom L, learned atau telah dipelajari. Apa aja hal baru yang mereka dapat? Wah, ini momen refleksi yang kuat banget. Dan lihat deh, kerennya metode ini tuh karena super simple. Anda cuma butuh tabel 3 kolom kayak gini. Bisa dibikin di papan tulis, di lembar kerja, atau bahkan di buku catatan siswa. Gampang banget buat diterapkan, bahkan besok pagi juga bisa langsung coba. Kenapa ya namanya bola salju? Coba bayangin, bola salju kecil yang ngeglinding di bukit. Awalnya kan kecil, tapi makin lama makin besar karena nempel sama salju lain. Nah, ide di metode ini juga gitu. Mulai dari 1 orang, terus idenya membesar karena dapat masukan dari lebih banyak orang. Prosesnya itu bertahap dan rapih. Dimulai dari individu, jadi setiap siswa mikir sendiri dulu. Terus, mereka diskusi berpasangan buat gabungin ide. Nah, setelah itu, 2 pasang ini gabung jadi kelompok ber-4, terus bisa lanjut jadi ber-8, dan seterusnya. Idenya terus disempurnakan sampai seluruh kelas sampai pada satu pemahaman bersama. Ini cara yang sistematis banget buat membangun kesepakatan dari bawah ke atas. Penting buat dicatat ya, bermain peran ini bukan sekedar akting-aktingan. Ini adalah simulasi yang terstruktur, di mana siswa harus merespon suatu masalah berdasarkan sudut pandang peran yang mereka dapat. Nah, inilah yang bikin konsep yang tadinya cuma teori, jadi terasa nyata dan relevan buat mereka. Anda bisa mulai dengan 4 langkah simpel ini. Pertama, atur latarnya, bikin skenario yang menarik. Kedua, berikan peran yang jelas ke tiap siswa. Ketiga, biarkan mereka beraksi. Dan yang paling krusial, langkah keempat, debrief atau diskusi. Ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka rasakan dan pelajari. Disinilah proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kita semua pasti pernah kan lihat siswa baca 1 bab penuh, tapi pas ditanya isinya apa, mereka nggak ingat apa-apa. Metode SQ3R ini dirancang untuk menyelesaikan masalah itu. SQ3R ini sebenarnya singkatan dari 5 langkah. Survei atau survei, question atau bertanya, read atau membaca, review atau meninjau ulang, dan recall atau mengingat kembali.
Tiap langkah punya tujuan khusus untuk membuat proses membaca jadi lebih aktif dan terarah. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, survey. Jadi jangan langsung baca, tapi intip dulu judulnya, subjudulnya, sama gambarnya. Kedua, question. Ubah judul-judul itu jadi pertanyaan. Ini ngasih kita tujuan saat membaca. Ketiga, baru deh kita read. Sekarang baca untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Keempat, review. Tinjau lagi poin-poin pentingnya. Dan terakhir, recall. Coba ingat kembali apa yang sudah dibaca tanpa lihat bukunya. 5 langkah ini mengubah membaca dari kegiatan pasif jadi petualangan mencari informasi. Coba bayangin deh sebuah puzzle. Nah, di metode jigsaw ini, tiap siswa itu megang satu kepingan penting dari puzzle pelajaran hari itu. Artinya apa? Untuk bisa melihat gambaran besarnya, mereka harus saling bergantung satu sama lain. Keren kan? Ini benar-benar membangun kerjasama tim. Jadi, gimana cara kerjanya? Gampang kok. Pertama, bentuk grup asal yang isinya beragam. Terus pecah materi pelajaran jadi beberapa bagian dan kasih satu bagian ke tiap anak. Nah, setelah itu, bentuk grup ahli di mana semua anak yang dapat bagian yang sama ngumpul buat jadi ahli bareng-bareng. Kalau sudah, mereka balik lagi ke grup asal mereka dan gantian jadi guru buat teman-temannya. Terakhir, kasih tugas yang bikin mereka harus gabungin semua info itu. Setiap siswa jadi penting. Namanya Gallery Walk. Ini cara yang dinamis banget buat memancing diskusi tentang banyak topik sekaligus. Anggap aja kayak lagi jalan-jalan di galeri seni, tapi isinya bukan lukisan, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pikiran, dan siswalah yang jadi kurator idenya. Prosesnya simple. Pertama, Anda tempel beberapa pertanyaan di berbagai sudut kelas. Ini stasiun kita. Terus, bagi siswa jadi kelompok-kelompok kecil dan minta mereka jalan dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Di tiap stasiun, mereka baca komentar dari grup sebelumnya, lalu menambahkan ide mereka sendiri. Terakhir, tiap grup balik ke stasiun awal mereka, merangkum semua ide yang ada, dan presentasi singkat. Ini juga bisa jadi cara yang bagus banget buat penilaian informal loh. Intinya apa sih 3G for Me ini? Simple banget. Ini adalah strategi buat ngajarin siswa supaya nggak dikit-dikit nanya guru. Aturannya, coba cari jawaban dari 3 sumber lain dulu, baru deh kalau udah mentok boleh tanya ke guru. Biar gampang ingat, ada rumusnya, 4B. Pertama, brain alias otak. Coba deh inget-inget dulu apa yang udah kamu tahu soal ini. Kedua, book alias buku. Udah cek catatan atau buku paket belum? Ketiga, buddy alias teman. Coba tanya teman sebangku. Nah, kalau 3 cara itu gagal, baru deh ke langkah terakhir. Boss, yaitu gurunya. Kutipan ini benar-benar kena banget. Kalau siswa cuma disuapin jawaban, mereka nggak akan pernah belajar kenapanya atau gimananya. Justru proses mencari jawaban sendiri itulah inti dari belajar yang sesungguhnya. Coba bayangin deh, kita bisa ganti-ganti kacamata atau topi untuk mengubah cara kita berpikir. Nah, teknik ini persis kayak gitu. Ini ngajak siswa keluar dari cara berpikir mereka yang biasa untuk melihat satu masalah dari semua sudut pandang yang ada. Setiap warna topi punya tugasnya masing-masing. Topi putih fokus ke fakta objektif. Topi merah ngomongin soal perasaan dan intuisi. Topi hitam jadi si kritis yang nyari risiko dan masalah. Kebalikannya, topi kuning super optimis cari manfaatnya. Topi hijau ini buat ngeluarin semua ide-ide baru yang kreatif. Dan terakhir, topi biru. Dia yang jadi sutradaranya, yang ngatur proses diskusinya. PPPB itu singkatan dari 4 kata. Pause atau ajukan, pause atau jeda, pounce atau luncurkan, dan bounce atau lontarkan. Tujuan utamanya cuma satu, bikin seluruh kelas ikutan mikir, gak cuma anak-anak yang itu-itu aja. Cara kerjanya gini. Pertama, pause. Kita lempar pertanyaan ke seluruh kelas, tapi ada aturannya, tangan semua di bawah. Lalu, pause. Kita kasih jeda hening beberapa detik. Ini krusial, biar semua sempat mikir. Habis itu, pounce. Kita tangkap atau tunjuk satu siswa secara acak buat jawab. Eits, belum selesai. Terakhir, bounce. Kita pantulkan jawaban dia ke siswa lain. Gimana menurut kamu? Setuju gak? Nah, ada beberapa tips biar teknik ini makin jitu. Selalu tegaskan aturan tangan di bawah. Terus, sebagai guru, kita juga udah mikirin kira-kira siapa yang mau kita tunjuk. Manfaatkan langkah bounce ini buat mancing diskusi. Karena semua siswa punya peluang ditunjuk, dijamin seisi kelas bakal lebih waspada dan terlibat.
Intinya tuh, ini proses yang berlapis. Jadi siswa nggak langsung kita lempar ke dalam diskusi kelompok besar yang mungkin bikin beberapa dari mereka takut ngonong. Mereka mulai dari mikir sendiri, terus ngobrol sama satu teman, baru deh masuk ke kelompok yang lebih besar. Setiap langkahnya ini dirancang buat ngebangun kepercayaan diri dan memperdalam pemikiran mereka. Coba lihat alurnya, ada 4 tahap yang jelas. Pertama, think. Kasih waktu hening buat semua orang mikirin jawabannya sendiri. Ini penting, biar semua orang punya modal ide. Kedua, pair. Mereka diskusiin idenya sama teman sebangku. Ketiga, square. Nah ini serunya. 2 pasang tadi gabung jadi satu kelompok isi 4 orang. Diskusi jadi makin kaya kan? Terakhir, share. Setiap kelompok membagikan 1 ide kunci ke seluruh kelas. Jadi, ini dia poin krusialnya. Metode ini tuh secara sistematis memastikan semua orang ikut berpartisipasi. Siswa yang mungkin pemalu atau pendiam jadi punya panggung yang lebih aman, yaitu ngobrol berdua dulu sebelum ngomong di depan kelompok yang lebih besar. Ini cara jitu banget buat bikin suara setiap siswa di kelas kita jadi terdengar dan berarti. Apa itu mind map? Gampangnya, ini tuh diagram buat nunjukin ide-ide yang saling nyambung. Beda banget sama catatan lurus ke bawah yang kadang ngebosenin. Mind map ini justru meniru cara kerja otak kita, yaitu dengan membuat asosiasi dan koneksi-koneksi. Keren banget buat brainstorming, ringkas materi, atau bahkan ngerencanain sebuah proyek. Bikinnya juga seru banget loh, mulai aja dengan ide utama di tengah halaman. Terus, tarik cabang-cabang tebal buat subtopik utamanya. Kuncinya, usahakan pakai 1 kata kunci per cabang. Dan yang terakhir, jangan ragu pakai warna-warni, simbol, atau gambar-gambar kecil. Ini bukan cuma buat hiasan, tapi beneran bantu otak kita buat ngingat informasi jadi lebih gampang. Nah, disinilah keajaiban kolaborasinya terjadi. Coba bayangin, satu kelas bikin 1 mind map raksasa di papan tulis. Setiap ide yang muncul bisa memicu ide lain, setiap cabang baru bisa menginspirasi cabang-cabang lainnya. Ini mengubah sesi brainstorming jadi aktivitas yang penuh energi, visual, dan pastinya semua orang jadi ikut terlibat. Dua alat ini adalah titik paling kabur dan curah pendapat kelas. Gampangnya gini, yang pertama itu buat mendiagnosis masalah, nyari tahu apa yang bikin bingung. Nah, yang kedua itu buat menghasilkan ide, ngumpulin ide sebanyak-banyaknya dari kelas. Titik paling kabur ini gampang banget. Di akhir pelajaran, Anda tinggal minta siswa tulis di secari kertas. Satu hal yang paling bikin kamu bingung hari ini apa? Jawaban singkat ini, tanpa nama, ngasih kita data yang jujur dan berharga banget. Bagian mana sih yang perlu kita jelaskan lagi? Kalau curah pendapat kelas, Anda lempar 1 pertanyaan terbuka, terus minta semua orang kasih ide. Kuncinya di sini 1, tulis semua ide di papan tulis tanpa kritik atau penilaian. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang aman, biar siswa nggak takut salah dan bebas berpartisipasi. Hasilnya, ide yang terkumpul jadi banyak dan beragam. Jadi, apa sih sebenarnya 1 minute paper ini? Gini, bayangin aja, di 3 menit terakhir kelas, Anda kasih kesempatan buat tiap siswa untuk nulis rangkuman dan pertanyaan secara anonim. Ini bukan tes ya. Anggap aja ini kayak jendela kecil buat kita ngintip isi pikiran mereka. Kita jadi dapat masukan yang jujur, mana yang udah oke, dan mana yang perlu diulang lagi. Cara ngelakuinnya gampang banget. Pertama, kasih 2 pertanyaan simpel. Apa hal terpenting yang kamu pelajari hari ini? Dan ada pertanyaan apa yang masih mengganjal di pikiranmu? Kedua, kasih mereka waktu 1-3 menit aja buat nulis. Gak usah panjang-panjang. Ketiga, kumpulin kertasnya. Nah, tipsnya kalau dibikin anonim, biasanya jawabannya jadi lebih terbuka dan jujur loh. Terus, kenapa ini berguna banget? Pertama, Anda dapat umpan balik instan. Misalnya, Anda baru selesai nerangin soal rantai makanan. Dari kertas-kertas ini, Anda jadi tahu kalau setengah kelas masih bingung bedanya produsen sama konsumen. Nah, besok pagi Anda bisa langsung mulai dari situ, bukannya lanjut ke materi baru. Selain itu, siswa jadi belajar merefleksikan apa yang mereka pelajari. Dan pastinya, ini bantu banget buat kita ngerancang pelajaran selanjutnya jadi lebih pas sasaran. Jadi, apa sih jurnal belajar itu? Sebenarnya ini simple.
Ini semacam diary belajar siswa, tempat mereka nulis apa yang udah dipelajari, apa yang udah dicoba, dan yang paling penting, mereka merenungkan semua itu secara kritis. Jelas, ini lebih dari sekedar buku catatan biasa. Terus, kenapa ini efektif banget? Karena jurnal ini nggak cuma melatih nulis, tapi juga ngembangin pemikiran kritis. Siswa jadi merasa, ini loh proses belajarku, dan yang paling keren, ini mendorong metakognisi. Gampangnya, bikin mereka sadar sama cara mereka berpikir. Cara pakainya juga gampang banget loh, cukup kasih beberapa pertanyaan pemicu. Batasi pilihannya biar mereka tetap fokus. Terus tentuin deh minimal harus jawab berapa. Dan yang penting, biasain mereka nulis rutin dan kasih waktu buat mereka baca ulang tulisan mereka sendiri. Lainnya, nah ini bagian paling pentingnya nih. Anda nggak perlu langsung merombak seluruh cara mengajar Anda dalam satu malam. Beneran. Mulailah dari yang kecil aja. Pilih satu teknik yang menurut Anda paling seru, paling cocok sama materi Anda, terus coba di satu pelajaran. Lihat aja dulu gimana hasilnya. Amati reaksi siswa. Perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dengan membuka pintu ke pembelajaran aktif, Anda itu nggak cuma ngajarin materi loh. Anda lagi memberdayakan siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan punya rasa memiliki atas pendidikan mereka sendiri. Jadi, kira-kira penemuan luar biasa apa ya yang bakal mereka dapatkan selanjutnya saat kita beri mereka kesempatan untuk benar-benar terlibat?